Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebrin Mulia Bingah Fenata, NIM A4 2019-0112 kelas 6C. Di sini saya akan menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan mengenai evolusi. Soal yang pertama yaitu beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Nah, ini jawabannya karena dengan mempelajari evolusi ini penting. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa teori evolusi ini adalah teori dari segala hal. Banyak teori evolusi juga yang menjelaskan tentang keberadaan alam raya, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Dan evolusi ini merupakan bentuk ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Ya, walaupun banyak teori-teori yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, misalnya manusia berasal dari kera. Padahal Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu terbukti dari bukunya yang berjudul The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, yang mana Darwin hanya mengatakan bahwa nenek moyang manusia ini memiliki kemiripan dengan nenek moyang kera. Dikarenakan banyak orang yang hanya membaca atau mendengar secara sekilas ini lantas mengatakan bahwa Darwin lah yang menyatakan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Jelas tidak mungkin bahwa kita akan menyebut Nabi Adam, yang mana jelas-jelas Nabi Adam itu sebagai manusia pertama di muka bumi ini sebagai kera. Jelas tidak mungkin ya. Nah, agama atau keyakinan itu sebagai tonggak pegangan kita, dan teori evolusi ini juga tidak bertentangan dengan keyakinan selagi paham konsepnya. Bukan berarti kita tidak mau mempelajari evolusi, karena selagi kita masih tinggal di muka bumi ini dan masih berada di dalam lingkungan sosial, maka pengetahuan itu sebagai salah satu isinya atau sebagai bekal masa depan kita. Dan kita juga dapat membedakan mana kebenaran evolusi, mana kebenaran agama. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Nah, pengertian evolusi sendiri adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan-lahan dan berlangsung sangat lama. Bisa digarisbawahi perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ini dalam lingkup populasi ya. Maksud dari pernyataan evolution as theory and fact ini, teori sendiri kan diawali dengan pengamatan terhadap sekeliling kita yang diyakini benar, itu disebut fakta. Nah, contohnya mengapa matahari bisa terbit dan bisa terbenam. Pastinya kita sebagai manusia mempunyai dugaan tersendiri apakah matahari ini mengelilingi bumi. Itu namanya hipotesis atau dugaan awal. Dan kemudian penjelasan yang diajukan berdasarkan pengamatan kita, itulah yang masih harus diuji. Nah, itu nanti akan diuji oleh para ilmuwan atau para peneliti. Mereka melakukan perjalanan ke luar angkasa yang mana mereka sendiri mencari tahu bahwa bumi itu bentuknya bulat dan bumi berputar pada porosnya. Kemudian hipotesis itu dikerucutkan kembali dari beberapa peneliti yang kemudian mencetuskan ini teori. Jadi terbentuknya teori itu cukup panjang ya. Teori itu dapat diartikan sebagai penjelasan sistematis tentang suatu fenomena berdasarkan hipotesis yang telah diuji. Kemudian pertanyaan yang ketiga, proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana keterkaitan kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau dengan kata lain berevolusi. Nah, ini awalnya mutasi. Mutasi ini kan perubahan dari struktur DNA.
dan diawali dengan perubahan mutasi DNA. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri itu terdapat hewan yang berwarna hijau. Pada salah satu hewan tersebut memiliki kromosom atau DNA yang ternyata berbeda. Nah, sehingga ketika hewan yang berwarna hijau tersebut membentuk spesies baru, maka terbentuk spesies yang berwarna hijau dan coklat. Kemudian yang kedua, aliran gen atau gen flow. Ini dapat terjadi karena adanya gen yang mengalir dari luar ke dalam akibat imigrasi atau perpindahan makhluk hidup yang berbeda, atau adanya gen yang hilang seperti itu atau emigrasi. Namun pada gambar tersebut ini merupakan imigrasi, yang mana hewan berwarna coklat tersebut mengalami imigrasi atau perpindahan dari populasinya menuju ke populasi hewan hijau, sehingga di satu populasi tersebut ada hewan yang berwarna hijau dan hewan yang berwarna coklat. Kemudian yang ketiga, genetic drift atau hanyutan gen. Ini tidak dapat diperkirakan ya, karena berlangsung secara cepat dan biasanya mengurangi variasi genetik. Ini bisa dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada populasi di mana ada hewan yang berwarna hijau dan hewan yang berwarna coklat. Kemudian tanpa disengaja ada manusia yang berjalan, kemudian tidak sengaja menginjak hewan yang berwarna hijau tersebut, dan hewan yang berwarna hijau tersebut akhirnya mati. Kemudian hewan yang berwarna coklat menjadi banyak dan spesiesnya bertambah. Selanjutnya ada seleksi alam. Seleksi alam ini akan mengubah frekuensi gen karena ada yang menyeleksi. Bisa dilihat pada gambar tersebut, misalnya hewan yang berwarna hijau dan berwarna coklat tersebut menempel pada pohon. Nah, kemudian ada seekor burung. Seekor burung tersebut memakan hewan yang berwarna hijau. Dia terus memakan hewan yang berwarna hijau tersebut sehingga populasi hewan yang berwarna hijau tersebut berkurang. Nah, sehingga hewan yang berwarna coklat populasinya masih sama banyak atau bahkan jauh lebih banyak dari hewan yang berwarna hijau. Yang terakhir yaitu rekombinasi gen. Nah, ini mengkombinasikan gen yang berasal dari organisme lain dengan perkawinan. Misalnya pada gambar ini terdapat populasi A, yang mana populasi A ini kebanyakan burung yang berwarna biru. Kemudian dia berpindah atau berimigrasi ke populasi B, yang mana populasi B ini dominan ada atau terdapat burung yang berwarna merah. Kemudian burung yang berwarna merah ini mengalami rekombinasi gen dengan burung yang berwarna biru. Nah, kejadian ini akan terus berulang dan akan terus mengalami evolusi. Maka dapat disimpulkan bahwa kelima mekanisme evolusi tersebut saling berkaitan, karena makhluk hidup akan terus berevolusi dan tidak tahu kapan berhentinya dengan metode mekanisme yang berbeda-beda. Mekanisme tersebut juga tentunya akan mempengaruhi proses evolusi. Nah, contohnya pada mutasi, maka mutasi akan menyebabkan terbentuknya spesies baru dengan perubahan sifat, dengan sifat yang berbeda dengan spesies yang sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.